Wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikum siang, Bapak Ibu dosen atau calon peneliti di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Pada siang hari ini, kami LPPM Universitas Trunojoyo akan melaunching dan mensosialisasikan penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023. Dalam kesempatan siang hari ini, eee, akan disampaikan langsung oleh Ketua LPPM dalam launching serta menyampaikan, panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023. Selamat menyimak, saya persilakan kepada Dr. Insinyur Gita Pawana selaku Ketua LPPM untuk menyampaikan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih pada Pak Saiful. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita dalam saat ini sudah bisa melakukan launching terkait dengan penelitian mandiri dan pengabdian pada masyarakat tahun 2023 ya. Launching untuk penerimaan proposal di situ. Harapannya di sini kita bisa mempunyai cukup banyak waktu ya, terkait dalam penyelesaian penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan kita lakukan di sini. Saya coba ini terkait dengan slide yang sudah kami persiapkan. Ini. Jadi pertama ya terkait dengan program utama LPPM bahwa eh, mau nggak mau kita harus memenuhi IKU universitas ya, ini sebagai indikator kinerja universitas, terus kemudian mendukung untuk UTM PLU tahun 2023, kemudian juga mencapai UTM menjadi WCU. Jadi World Class University. Insya Allah bisa tercapai bila mana kita di sini saling bahu membahu ya untuk melakukan penelitian. Untuk penelitian dan pengabdian mungkin Bapak dan Ibu sekalian dari keluhan-keluhan yang ada akan menyampaikan bahwa kok dananya sangat terbatas. Ya memang kemampuan kita untuk memberikan dana hanya sebatas itu sesuai dengan ini yang sudah disetujui. Namun demikian sebenarnya tidak bukan suatu alasan kita tidak melakukan penelitian atau pengabdian karena dana yang terbatas ya, karena pada dasarnya penelitian dan kewajiban itu merupakan penelitian dan pengabdian itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita selesaikan di situ. Jadi pada dasarnya di sini keberadaan pendanaan itu ya hanya bisa dikatakan sebagai fasilitas ya kita universitas dalam hal ini melalui LPPM memfasilitasi Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, terkait dengan penelitian ya ataupun keseluruhan program LPPM di sini ada hibah penelitian mandiri yaitu 452 judul yang sudah kami persiapkan. Kemudian hibah pengabdian pada masyarakat 50 judul. Kemudian juga ada insentif publikasi untuk internasional, ini sekitar 400 judul. Kemudian nanti juga ada conference internasional yang juga untuk memfasilitasi dalam diseminasi hasil penelitian mandiri. Kemudian juga ada program coaching klinik publikasi internasional. Ini sebatas hanya 30 orang. Hal ini terkait erat untuk ini mencapai WCU ya, utamanya untuk percepatan guru besar, sehingga di sini nanti
akan ini apa istilahnya dalam hal ini seleksinya itu untuk coaching klinik yang bisa ikut coaching klinik untuk publikasi internasional adalah teman-teman dosen yang sudah kurang beberapa angka kredit atau kurang persyaratan khususnya untuk bisa menjadi guru besar, sehingga di situ apa itu pencapaian WSU bisa segera tercapai di situ. Kemudian juga ini apa itu pemenuhan IQ universitas. Jadi dari hasil penelitian ini pasti akan nanti terrekognisi dalam IQ 5 ya. Terus kemudian hibah pengabdian ini bisa saja nanti terrekognisi sebagai kegiatan dosen dosen berkegiatan di luar kampus ya. Demikian juga kalau publikasi pasti ini untuk pemenuhan untuk mencapai WCU bahwa kita harus mempunyai sekitar publikasi sekitar sampai 2.000 publikasi ya yang terindeks Scopus sehingga bisa ini apa masuk dalam radar ini apa webometrik di situ. Itu terkait dengan program yang ada di LPPM. Ini program intinya, ya, walaupun ada program-program lain yang seperti KKN reguler dan lain sebagainya, termasuk inisiasi untuk kerjasama dan lain sebagainya, ya, sehingga bisa memang betul-betul mendukung IKU universitas di situ. Kemudian terkait dengan penelitian kita nggak bisa lepas dari peta jalan penelitian atau roadmap penelitian yang ada di UTM ya, pada dasarnya sudah nggak asing lagi yaitu meliputi penelitian dasar, kemudian terapan dan pengembangan di situ. Untuk penelitian dasar di sini ya sebagaimana yang ada di ini panduan nanti ada di panduan ini kita, di panduan yang akan kita sampaikan, juga yang ada di panduan dari ini, DRPM, itu tidak jauh berbeda di situ, ya. Jadi ada prinsip dasar, formulasi atau konsep suatu aplikasi teknologi atau pembuktian konsep itu masuk dalam penelitian dasar, ya. Kemudian di sini institusi yang kita libatkan, institusi kita sendiri, ya UTM ataupun juga dengan instansi yang terkait. Kemudian untuk ini hanya saja di sini kan nanti pasti juga mengacu dari ini apa itu istilahnya kompetensi dari penelitinya. Jadi dia mungkin bisa di penelitian dasar sebagai penelitian dosen pemula, terus kemudian nanti untuk ini yang sudah dosen lebih senior lagi bisa ngambil terapan ataupun pengembangan ya penelitian pengembangan di situ. Untuk penelitian terapan di sini ada validasi dari suatu komponen ya, kemudian juga laboratorium, validasi kode komponen dan satu lingkungan aplikasi, kemudian juga kita melakukan demonstrasi terkait dengan model atau tipe pada lingkungan yang relevan. Baru nanti pada pengembangannya pada lingkungan yang lebih luas seperti itu. Kemudian di situ ininya output yang bisa kita hasilkan. Jadi output ini suatu kewajiban yang harus dipenuhi ya, di mana dalam hal ini bisa atau diseminasi, artinya ini bisa diterapkan di masyarakat, kemudian bisa dimasukkan pada jurnal nasional atau internasional, juga bisa menjadi kekayaan intelektual ataupun buku ajar. Hampir sama semua di situ, tapi untuk penelitian terapan di situ bisa ada paten ya. Kemudian juga kalau untuk penelitian kerjasama di situ bisa ada ini ya bahwa hasil penelitian tersebut nanti bisa diterapkan pada suatu perusahaan atau ini studi kelayakan feasibility study ya, kemudian paten ya seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan di situ untuk kerjasama ya
seperti demonstrasi atau uji unjuk kerja dari suatu prototipe sistem dalam lingkungan yang sebenarnya. Jadi kalau terapan masih pada lingkungan yang terbatas atau relevan, nah ini nanti pada lingkungan yang sebenarnya. Kemudian bahwa di situ telah melalui suatu pengujian dan demonstrasi dalam aplikasi yang sebenarnya, sehingga nanti betul-betul benar-benar teruji dan terbukti di situ. Nah, kemudian di sini ya pada ini ya ujungnya bisa dihilirisasi, itu terkait dengan apa itu peta jalan yang ada atau roadmap penelitian. Nah, semuanya ini sebetulnya juga nggak lepas dari RIP yang sudah kita sampaikan ke kementerian. Jadi pada dasarnya riset kita yang kita usulkan nggak bisa lepas dari rencana induk penelitian yang sudah kita sampaikan ke rencana induk penelitian yang semuanya itu ada di buku panduan nantinya ya seperti itu. Kemudian berikutnya di sini dalam penelitian mandiri tersebut apa saja yang bisa dilakukan atau topik apa saja yang ada di situ ya. Semuanya memang kita nggak bisa lepas dari rencana induk riset nasional ya. Ini jadi itu sebagai acuannya yang kemudian kita jabarkan ke RIP-nya UTM ya berdasarkan ini arah kebijakan ya, jadi RIP sesuai dengan arah kebijakan. Kemudian juga ini dari Bapak dan Ibu sekalian harus mau melakukan penelitian yang bagaimana harus mengacu kalau memang ada di lab ya roadmap-nya lab itu yang harus kita kerjakan atau roadmap-nya prodi atau roadmap dari fakultas ya seperti itu. Jadi memang betul-betul supaya output dari RIP yang sudah kita kirim ke kementerian itu bisa terwujud nanti ya output terus kemudian hilirisasinya seperti itu. Ada fokus di sini ya dari pangan, obat rempah, energi dan teknologi, kemaritiman, hukum dan regulasi, pemberdayaan wanita Madura, pariwisata dan ekonomi kreatif, sosial budaya, pendidikan dan halal. Dari fokus ini ya, ini bisa kita breakdown atau kita turunkan menjadi 50 tema dan ada kurang lebih sekitar 210 topik riset ya. Jadi di sini memang diperluas ya dari tahun kemarin ya. Jadi kalau tahun kemarin mungkin banyak Bapak dan Ibu sekalian yang mengalami ini ya kesulitan dalam hal ini menerjemahkan kebijakan universitas menjadi apa yang mau diteliti. Nah, di sini sudah diperluas ya. Kita perluas sehingga ya insya Allah semua kompetensi keilmuan yang ada di UTM bisa terwakili dan bisa melakukan aktivitas riset ya sesuai yang kita gariskan di situ. Jadi kalau dulu mengapa kita terbatas karena memang kebijakan yang ada adalah membatasi kita pada 6 klaster ya. Namun demikian 6 klaster itu sekarang tetap ada, hanya saja lebih diperluas ya, diperluas dengan ini tagline kita. Jadi UTM itu adalah unggul, tangguh dan mandiri ya, yang berbasis kearifan lokal. Jadi ini perluasannya adalah terkait dengan kearifan lokal yang ada di Madura. Jadi tetap kita berdasarkan permasalahan yang ada di Madura di situ. Kemudian juga ini ya di sini selalu ada ini Elsevier, Scopus. Jadi memang ini istilahnya kewajiban yang harus kita penuhi untuk mencapai BCU. Kemudian terkait dengan seperti apa sih sebetulnya tema dan topik, semuanya ini terdapat pada buku panduan. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian nggak perlu khawatir, ya bisa dilihat nanti di buku panduan itu. Kemudian kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan pada ini bagian
helpdesk nantinya yang bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, kemudian karena memang kita itu berkewajiban untuk memenuhi IKU, ya, utamanya di sini kegiatan penelitian mandiri ataupun hibah pengabdian ini nggak lepas dari aktivitas mahasiswa ber-MPKM, di mana supaya bisa diakui aktivitas MPKM itu ditetapkan sebanyak 20 SKS. Nah, jadi sewaktu mahasiswa ikut penelitian dalam hal ini sebagai ini apa itu magang penelitian, maka dia bebannya adalah 20 SKS. Jadi mungkin kalau kemarin hanya sebatas menyelesaikan skripsi, ya, nah skripsi kan hanya 4 sampai 6 SKS, berarti kurang di situ. Maka di situ mahasiswa harus diberikan aktivitas lain, ya. Karena apa? Karena pada dasarnya mahasiswa ber-MPKM khususnya yang untuk penelitian itu adalah memberikan ini ya peningkatan wacana untuk peningkatan wacana ataupun kompetensi mahasiswa untuk melakukan penelitian, ya. Jadi tidak hanya sebatas mahasiswa diberikan kewajiban untuk mengambil data, ya, terus kemudian menulisnya dalam skripsi, tidak seperti itu, tetapi bagaimana supaya memang mahasiswa itu mempunyai kompetensi meneliti, gitu. Ya. Nah, sehingga terus bagaimana nanti ininya apa itu indikatornya dia sudah mempunyai kompetensi meneliti ataupun sudah sesuai dengan 20 SKS, ya yang ada. Nah, ini sangat tergantung dari kebijakan yang ada di prodi masing-masing, ya sangat tergantung. Karena apa saya sampaikan tergantung kepada kebijakan prodi, karena kan profil lulusan setiap prodi tidak sama, ya sehingga terkait dengan pencapaian profil tersebut yang salah satunya bisa dicapai dengan MPKM penelitian ataupun nanti membangun desa. Nah, di situ yang bisa merumuskan itu adalah si prodi sama kurikulum yang ada di prodi tersebut. Itu. Ya. Nah, seperti ini di gambar ini ada penelitian dasar, ya hampir sama dengan tadi, yaitu adalah TKT-nya adalah 1 sampai 3, jadi memang hanya sifatnya penelitian. Kemudian penelitian terapan itu adalah 4 sampai 6. Nah, sehingga di situ bisa disisipi dengan KKN tematik atau hasil penelitian tersebut bisa digunakan untuk KKN tematik ataupun untuk proyek kemanusiaan. Sedangkan untuk penelitian pengembangan, nah ini bisa juga ditambahkan untuk kewirausahaan. Seperti itu. Jadi pada dasarnya memang aktivitas penelitian ataupun hibah pengabdian itu harus terintegrasi pada aktivitas MPKM apa itu yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini terkait dengan skema penelitian, ya. Jadi mungkin sudah nggak asing lagi, ya, dan sudah dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kemudian coba langsung saya lanjutkan terkait dengan ini apa itu penelitian-penelitian yang ada di penelitian mandiri, ya, bisa terbagi atas penelitian unggulan universitas, ya, penelitian pemula, dosen pemula ataupun penelitian laboratorium, dan penelitian strategis universitas, ya, di situ juga sudah ada anggarannya. Ya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa ya istilahnya mencoba ini apa memetakan, ya, terkait dengan katakanlah penelitian grup riset 40 juta, terus kemudian luarannya itu diminta prosiding seminar, ya, prosiding ini apa itu pertemuan ilmiah yang terindeks Scopus. Nah, dan di sini kan memang kita memfasilitasi kegiatan apa itu seminar internasional yang nanti bisa masuk dalam proceeding yang terindeks Scopus di situ. Kemudian juga luaran, ya, selain Scopus, yaitu adalah ada Sinta 3,
Sinta 2 ya. Kemudian sorry itu ya. Terus kemudian juga ini apa itu Scopus itu pun ada ininya, levelnya ada Q2, 3 dan 4 ya di situ. Kemudian juga keterlibatan mahasiswa BKM-nya berapa juga sudah jelas di situ. Jadi memang harus mengikutkan mahasiswa yang ber-MPKM. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi sudah ada beberapa temanya di situ. Hanya saja yang perlu saya ingatkan bahwa aktivitas Abdimas itu harus betul-betul berbeda dengan aktivitas penelitian ya. Jadi jangan sampai rancu, apalagi membuat judul nanti reviewernya ini apa ya bisa ya membuat pemikiran bahwa oh ini bukan suatu kegiatan pengabdian tapi kegiatan penelitian. Nah, maka di situ nanti menjadi tidak dibiayai. Jadi yang jelas kalau Abdimas di situ adalah ini apa itu penerapan suatu iptek di luar kampus ya. Jadi penerapan suatu iptek bukan suatu riset ya. Jadi karena banyak yang terjadi kekeliruan sewaktu kita membuat judul ya. Jadi kalau judulnya sudah dianggap sebagai judul penelitian padahal itu skemnya adalah pengabdian ya bukan ditolak nanti harus diperbaiki itu ya. Jadi nanti ada ini apa itu jadwal atau schedule terkait dengan perbaikan dan lain sebagainya. Untuk Abdimas ini besarannya 20 juta dan melibatkan minimal 5 mahasiswa dan lintas prodi ya. Itu. Nanti bagaimana kalau kesulitan mendapatkan mahasiswa? Ya, untuk saat ini mungkin nggak masalah, tapi dalam proses karena di sini kan saat ini hanya apa istilahnya proses ini apa itu penerimaan ya, tetapi nanti ininya kepastiannya nanti sewaktu kita itu melakukan monef ya paling enggak memang mahasiswanya ada dan keterlibatan mahasiswa 20 SKS itu nanti akan ditunjukkan dengan KRS ya, KRS bahwa mahasiswa itu memegang MPKM di situ. Nah, sehingga saat ini bisa aja Bapak dan Ibu sekalian mulai membuka ya kepada mahasiswa bahwa dibutuhkan mahasiswa sekian ya untuk Abdimas, sekian mahasiswa untuk penelitian sebagaimana yang ada di panduan. Dan itu kalau bisa ya memang harus mulai disosialisasikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang di semester akhir di situ. Ya. Kemudian juga terkait ini tempatnya adalah di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Ya, mengapa tidak di Bangkalan? Karena Bangkalan kan dalam posisi ini apa itu ada aktivitas pemilihan kepala desa yang mungkin itu kondisi rawan sehingga tidak kami tetapkan sebagai lokasi di situ. Kemudian luarannya ya pasti jurnal nasional pengabdian, namanya karena jurnal nasional itu bisa kita kategorikan ada yang sifatnya pengabdian dalam hal ini jurnal-jurnal yang sifatnya community ya, terus kemudian jurnal yang terkait dengan apa itu saintek itu. Dan tidak ada ininya apa sintanya cukup dengan ber-ISSN di situ. Namun demikian ini juga bisa di apa masuk dalam Google Scholar dan lain sebagainya sehingga masih bisa termonitor keberadaannya di situ. Kemudian publikasi pada media cetak atau online ya, di media cetak ataupun online di sini kemarin itu sudah kita kerjasama dengan ini suatu apa itu ya majalah online di situ sehingga nanti itu bisa kita berdayakan ya sehingga kita nggak perlu mencari ya penerbitan tertentu ya penerbitan online tapi kita sudah ada di situ.
kalau nggak salah namanya apa kemarin ya, eh, Madura Independen atau apa gitu, lupa saya. Tapi yang jelas ada MOU-nya untuk itu sehingga Bapak dan Ibu sekalian nanti nggak kesulitan dalam mencari media massa yang ada di situ. Kemudian luarannya MBKM membangun desa sesuai dengan panduan MBKM nanti ini luarannya. Nah, terus kemudian dalam luaran itu harus ada yang bisa diukur, yaitu peningkatan pengetahuan atau keterampilan ataupun kapasitas mitra, ya. Kemudian peningkatan kualitas produk atau peningkatan kesehatan mitra. Jadi memang di sini ya kami tekankan ya bahwa output itu harus ini apa ada indikatornya dan terukur nantinya. Untuk. Kemudian mungkin ada yang tanya kok uangnya hanya 20 juta ya gitu. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi pada dasarnya walaupun tidak diberikan fasilitas pembiayaan sebetulnya kita kan wajib melakukan pengabdian seperti itu. Kemudian mahasiswa mungkin tidak mendapatkan dari 20 juta itu nggak bisa kalau kita eh, berikan sebagian untuk mahasiswa untuk biaya hidup ya pasti itu nggak bisa sehingga mahasiswa juga harus disadarkan bahwa sebetulnya pada dasarnya dia ber-MBKM itu melakukan aktivitas kuliah di situ karena apa? Karena ada SKS-nya 20 SKS itu ya. Jadi dia ada di telang ataupun di kampus ataupun dia ada di lokasi pengabdian sebetulnya kan sama-sama membutuhkan biaya hidup di situ. Jadi ya tinggal mindah aja yang di kampus ya digunakan biaya hidup untuk yang di lokasi. Sebetulnya seperti itu sih ininya berpikir logisnya seperti itu. Kemudian ini timelinenya ya, jadi launching ini pada 5 Mei ini, kemudian penerimaan proposal ya, penelitian ataupun hibah pengabdian ini melalui Simpolmas pada 5 sampai 15 Mei, jadi ada 10 hari dari sekarang Bapak dan Ibu sekalian untuk mempersiapkan. Kemudian ada review proposal, dalam review proposal itu nanti terkait dengan penelitian pasti akan ada review dari masing-masing puslit ya. Jadi seperti tadi itu kan fokus penelitian itu ada di puslit ya. Terus kemudian ada review dari eksternal ya. Jadi supaya supaya tidak ada kecurigaan dan lain sebagainya. Nah, hanya saja di sini ada revisi ya. Jadi pada dasarnya di sini proposal tersebut akan sangat berpeluang sekali dibiayai ya. Bila mana nanti proposal itu ada revisinya dan revisinya dikerjakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau revisinya tidak dikerjakan, maka di situ penelitian ataupun hibah pengabdian itu dikhawatirkan kan keluar dari RIP yang ada ya. Diperkirakan akan keluar dari output target yang sudah istilahnya yang sudah tersubstansi di dalam RIP itu. Nah, itu yang tidak dibenarkan sehingga Bapak dan Ibu sekalian wajib melakukan revisi itu. Kemudian pengumuman hasil review, kemudian nanti ada kontrak penelitian, kemudian pelaksanaan penelitian. Sini cukup panjang ya, sehingga di sini harapannya kualitas dari penelitian ataupun pengabdiannya bisa menjadi lebih bagus. Kemudian sebagaimana biasanya juga ada monef ya, monefnya 2 kali di sini terkait dengan progress reportnya dan kemudian di akhir eh, kegiatan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kalau ada ini hal yang perlu diperjelas ya, atau mungkin yang masih dalam hal ini perlu ditanyakan, bisa saja kita berdiskusi di sini. Kemudian untuk helpdesk, jadi untuk sesuatu yang Bapak dan Ibu sekalian mungkin belum dipahami sepenuhnya, Bapak dan Ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan
Pak Saiful Khoiri ataupun Mas Helmi Bunia di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Saiful. Monggo saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih. Kita atas paparan dari sosialisasi ya, panduan penelitian edisi 6 tahun 2023. Mungkin ada sedikit hal yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu pengusul. Yang pertama adalah untuk skema penelitian dan pengabdian masyarakat ini apakah jadwalnya bersamaan atau tidak? Itu Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Saiful. Jadi karena memang apa itu di sini panduannya itu jadi satu dan kemudian pertanggungjawabannya itu juga di waktu yang sama, mungkin bisa dilaksanakan secara bersamaan di situ. Gitu. Jadi ya karena supaya ini mempunyai waktu yang cukup ya di situ. Hanya saja memang apa ya butuh effort yang lebih ya karena dalam apa itu eh, abdi nanti dalam hibah pengabdian di situ kan pasti ada persetujuan dari mitra sehingga kita harus ke lokasi ya otomatis dengan kita ke lokasi, kita ketemu mitra, kita bisa lebih tahu permasalahan yang ada di mitra, sehingga dalam menulis proposal kita akan lebih ini akan lebih real di situ daripada kita mengira-ngira proposalnya jadi baru kita langsung tanda tangan, minta tanda tangan persetujuan mitra seperti itu. Saya pikir nggak masalah ya dengan effort yang agak lebih sedikit di situ. Ya, jadi sehingga nanti memang apa ya ya penyelesaiannya bisa bersama-sama di situ. Iya, itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak yang masih sering terjadi ya. Yang kedua ini terkait dengan luaran internasional yang cukup mahal ya Pak. Hmm. Apakah peneliti ini mencantumkan RAP publikasi pada proposal penelitian Bapak Ibu pengusul mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Zewul. Memang agak menjadi suatu kendala ya terkait dengan publikasi yang selama ini selalu dikeluhkan dan selalu menjadi alasan mengapa kita tidak bisa melakukan publikasi karena biaya yang terbatas. Namun demikian di tahun ini ya kalau Bapak dan Ibu sekalian memang bisa mempublikasikan nanti akan ada insentif ya. Insentifnya sebetulnya cukup tinggi ya. Jadi sampai 20 juta kalau masuk Scopus Q1. Ya, terus kemudian yang paling rendah itu 5 5 juta ya untuk Q4. Begitu. Saya pikir itu ya memang kondisi kita seperti itu ya dari kondisi keuangan, tapi itu saya pikir suatu kemajuan ya, kemajuan terkait dengan kebijakan ya, kebijakan kita karena memang kita kan untuk mencapai ini eh, apa ya jumlah jumlah publikasi ya, jumlah publikasi yang cukup tinggi untuk mencapai WCU itu persyaratannya seperti itu sehingga di sini untuk publikasi diberikan insentif di situ. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu memasukkan anggaran publikasi. Jadi memang tapi bagaimana? Ya publikasinya mohon dipublish sendiri, kemudian dibiayai sendiri terlebih dulu nanti akan diberikan insentif untuk itu. Baik, terima kasih Pak Ketua LPPM. Untuk yang terakhir, Pak Gita, untuk luaran tahun ini, kalau tidak salah semuanya Scopus ya minimal conference internasional. Nah, apakah LPPM mengadakan seminar internasional untuk bidang Saintek atau Soshum di tahun ini mungkin Pak untuk memfasilitasi eh, Hmm. para pengusul untuk publikasi minimal pada proceeding seminar internasional. Ya, terima kasih Pak Saiful. Jadi memang
seperti yang saya sampaikan di slide pertama tadi ya, bahwa memang kita ada program untuk melaksanakan conference ya, conference internasional. Nah, sehingga harapannya nanti hasil penelitian tersebut bisa diikutkan di conference tersebut ya, sehingga paling enggak satu luaran wajib sudah bisa terpenuhi di situ. Ya, jadi kita memang akan melakukan conference nanti sekitar November kalau enggak Oktober ya. Seperti itu. Jadi ya dipersiapkan aja sehingga memang kita output pertama bisa terpenuhi untuk itu. Dan akan bisa berimpact kepada menuju WCU di situ. Baik, terima kasih Pak Gita. Kemudian sesi terakhir mungkin secara simbolis meluncing kegiatan ini ya, panduan penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2023 pada Ketua LPPM Dr. Insinyur Gita Pawana. Saya persilahkan untuk secara simbolis meluncing kegiatan penelitian dan pengabdian tahun 2023. Ya, jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan berharap bahwa penelitian dan pengabdian yang akan kita launching ini bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas untuk Bapak dan Ibu sekalian dan juga untuk institusi kita ya. Saya nyatakan saat ini ya pada pukul 4 ya, pukul 4 pukul 4 tanggal 5 Mei hari Jumat ya, resmi saya sampaikan untuk meluncing aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu para pengusul mempersiapkan proposalnya dan dapat diunggah di Simpelmas hingga 15 Mei 2023 pukul 23.59. Untuk informasi lebih lengkapnya, Bapak Ibu dapat menyimak buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi 6 tahun 2023. Dan apabila masih ada hal yang belum dipahami atau belum jelas, Bapak Ibu dapat menghubungi helpdesk untuk bidang penelitian, dapat ke saya di nomor WA atau via email. Kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat pada Bapak Helmi Bumia. Mungkin cukup untuk acara launching dan sosialisasi penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2023. Saya Syaiful Khairi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat menyusun proposal dan sampai jumpa lagi. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.